Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang legenda Roro Jonggrang. Alkisah, pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan. Rajanya berwujud raksasa dan namanya Prabu Baka. Prabu Baka memiliki ambisi yang besar. Bersama pasukannya, ia pergi menyerang Kerajaan Pengging. Karena diserang, Raja Pengging mengirim panglima perang Kerajaan Bandung Bondowoso untuk menghadapi musuhnya. Semangat perang yang dikobarkan Bandung Bondowoso membuat pasukan musuh bergedik ngeri. Tak butuh waktu lama, pasukan Prabu Baka akhirnya berhasil ditumpas habis, dan tinggallah Prabu Baka yang tersisa. Dengan amarah yang meledak, Prabu Baka berlari menerjang Bandung Bondowoso dengan ganas. Namun naas, sang raksasa akhirnya tewas bersimpah darah terhantam senjata sakti Bandung Bondowoso. Dengan sorak-sorai, Bandung Bondowoso bersama pasukan pilihannya menuju kerajaan Prambanan. Sesampainya di istana Prambanan, Bandung Bondowoso terkesima melihat seorang putri yang cantik tiada tara. "Wahai putri nan cantik jelita, siapakah engkau?" tanya Bandung Bondowoso. "Aku adalah Roro Jonggrang, putri Prabu Baka," jawab Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso serasa tak percaya, karena wanita cantik ini berbeda sekali dengan ayahnya yang seorang raksasa. Tapi, karena sudah terlanjur jatuh cinta, ia langsung meminangnya. "Roro Jonggrang, maukah engkau menjadi istriku?" Setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang menjawab, "Aku bersedia. Tetapi ada syarat yang harus engkau penuhi. Buatkanlah aku sumur yang dalam dan 1000 candi dalam satu malam. Jika engkau berhasil menyelesaikan keduanya sebelum fajar menyingsing, aku akan menjadi istrimu." Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun menyetujuinya. Pada malam yang ditetapkan, Bandung Bondowoso mulai menggali sumur seperti yang diminta Roro Jonggrang. Berkat kesaktiannya, ia pun berhasil menggali sumur yang dalam dengan waktu singkat. Bandung Bondowoso lalu bergegas membangun 1000 candi dengan mengarahkan semua pasukannya. Ia juga memanggil bala bantuan dari para makhluk halus untuk membangunnya. Lewat tengah malam, bangunan 1000 candi sudah hampir selesai. Roro Jonggrang yang sempat menengok dari kejauhan pun mulai resah. Ia sebenarnya tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Roro Jonggrang lalu mengumpulkan penduduk desa untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Benar saja, ayam-ayam pun mulai berkokok bersahutan dan warna langit terlihat merah sampai lebaran api. Mengira pagi sudah tiba, pasukan makhluk halus Bandung Bondowoso pun langsung berhamburan melarikan diri. Roro Jonggrang lalu datang untuk menghitung jumlah candi. Ternyata kurang 1 candi lagi untuk bisa jadi 1000 candi. Bandung Bondowoso tersadar kalau ia telah diperdaya oleh Roro Jonggrang. Ia pun belang dan mengutuk Roro Jonggrang. Setelah dikutuk, Roro Jonggrang sungguh berubah menjadi arca yang menggenapi 1000 candinya. Arcanya kemudian dikenal orang sebagai arca Roro Jonggrang. Nah, itu dia sedikit cerita tentang legenda Roro Jonggrang. Terima kasih sahabat Miga.